Baru kali ini saya melihat seseorang tertekan bukan karena lawannya, tetapi tertekan karena lawyernya sendiri. Hari ini dia mundurkan diri, itu adalah beban baru untuk Novi. Dan kita sekarang sudah perlahan mengetahui siapa sih yang membuat persoalan ini menjadi jelimet. Bang, ini kan kabarnya ya, tadi diadakan pertemuan Ya. dan ternyata damaian antara Agus dan Novi ini deadlock atau tidak menemukan keterangan ini. Dengar-dengar juga kabarnya kuasa hukum dari Novi itu mengundurkan diri. Kira-kira faktor apa aja sih Bang yang bikin menjadi deadlock? Oke, jadi sebenarnya deadlock itu sudah terjadi sejak pertemuan di mediasi yang ada di Gedung Juang kemarin. Itu sudah deadlock. Hari ini diadakan lagi pertemuan, dia tentu deadlock lagi. Itu sudah menjadi perkiraan gua sudah sampaikan itu berulang-ulang bahwa ini akan deadlock. Bahkan kemarin pada saat live, gua sudah sampaikan di live gua itu, gua katakan bahwa Novi punya perasaan, punya hati, punya pikiran, semuanya sama sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang para netizen pikirkan, apa yang para donatur pikirkan. Dan tentu hari ini Novi membuktikan hal itu. Novi melakukan apa yang diinginkan oleh para donatur dan apa yang diinginkan oleh para netizen. Ya kita apresiasi, Novi itu sangat luar biasa sekali. Dia sadar betul, dia ada beban moral di sana. Dia tidak ingin mengambil sikap itu sendiri. Sehingga dia ingin melibatkan para donatur, dia ingin melibatkan Densu di dalam. Ini adalah orang yang luar biasa gitu ya. Nah, saya kali ini karena Brian sudah menyatakan mundur diri pada saat di preskon hari ini gitu ya, di pertemuan tadi Brian sempat menyatakan memundurkan dirinya sebagai kuasa hukum. Karena itu pula gua hari ini berkesempatan untuk membuka kenapa sih sebenarnya, apa sih yang membuat akhirnya Brian itu memundurkan diri, dan lalu bagaimana keadaan yang sebenarnya gitu sampai hari ini bisa deadlock. Gini, sebenarnya sejak awal mediasi sudah dilakukan di Gedung Juang, akhirnya deadlock. Itu sebenarnya persoalan ini sudah tahap yang mana banyak cara kita sudah bisa kita lakukan, langkah-langkah hukum, upaya-upaya hukum sudah bisa kita lakukan melalui pengadilan, laporan polisi dan lain-lain, itu sudah bisa kita jalankan. Akan tetapi Brian dalam hal ini melakukan konfirmasi ulang, padahal sebenarnya itu di luar daripada keinginan Novi. Novi tidak ingin mengirimkan lagi surat konfirmasi karena harusnya kesepakatan kita pada saat di mediasi itu 2 poin atau 2 opsi itu hanya berlaku di Gedung Juang, hanya berlaku pada saat mediasi di Gedung Juang. Nah sekarang kenapa bisa terjadi pertemuan ini? Karena Brian mengirimkan surat konfirmasi itu. Brian kirimkan surat konfirmasi itu tanpa sepengetahuan Novi. Itu inisiatif daripada Brian. Oke, Brian mengirim surat konfirmasi kepada Farhad Abbas, kepada Agus Salim gitu ya, untuk mengkonfirmasi bagaimana penawaran yang ada di Gedung Juang kemarin. Dan itu sebenarnya Novi tidak mau. Novi tidak menginginkan hal itu gitu loh. Novi inginkan kalau memang mau perdamaian nanti di pengadilan atau di Kemensos atau nanti pihak-pihak terkait yang nantinya menentukan sikap, harus sesuai dengan aturan pula, harus ada mekanismenya. Donatur harus dilibatkan, Densu harus dilibatkan. Ini sebenarnya poinnya kan. Maka saya kira, aduh kok bisa sampai seperti ini gitu ya. Ternyata memang ada ketidaknyamanan Novi itu sendiri yang terpancar, sehingga Novi itu sampai pada titik di mana dia sempat mengucapkan kepada saya, "Bang, nggak enak sama Om Brian." Nah itu sampaikan ke saya nggak enak. Intinya mereka ini, Novi ini menghargai Brian saja pada saat itu gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, terlihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Brian di dalam upaya hukum atau langkah-langkah hukum terhadap Novi ini, saya melihatnya ada blundernya gitu ya, ada blundernya. Terutama ya saya kaget betul ketika Brian mengatakan mundur diri dari kuasa hukumnya Novi, di tengah-tengah ada Agus dan lain-lain begitu ya. Ini kan adalah suatu hal yang mengagetkan kita semua tentunya gitu ya. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi dari hati kecil saya sih udah nggak kaget Brian itu mundur. Kenapa? Karena Brian sadar betul saat ini banyak sekali di sosial media, di media saat ini sedang mempertanyakan langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Brian. Apakah langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Brian ini sudah benar apa tidak gitu? Upaya-upayanya sudah benar apa tidak? Nah ini kan jadi persoalan baru lagi kan sebenarnya kan. Jadi gua kalau melihat Novi sangat tertekan, maka gua tadi bahkan pertemuan saja mungkin teman-teman lihat jam pada saat saya buat story di IG saya, di mana saya melihat baru kali ini saya melihat seseorang tertekan bukan karena lawannya, tetapi tertekan karena lawyernya sendiri. Ya, itu adalah ungkapan dari saya di sosial media saya pada saat pertemuan sedang berlangsung loh pada saat itu. Itu Brian belum mengatakan mundur, belum ada apapun, tapi saya di sana sudah melihat ada indikasi itu. Jadi intinya deadlock ini sebenarnya sudah saya prediksikan, sudah saya perkirakan. Saya tahu betul apa isi perasaannya Novi. Saya tahu betul apa yang ada di pikirannya Novi. Novi saat ini sedang tidak nyaman sekali. Saya selalu katakan Novi serba salah, Novi terjepit begitu ya. Terjepit bukan karena persoalan ini,
ini dia terjepit karena harus mendengarkan saran siapa. Padahal hati nuraninya, dari lubuk hati dia yang paling dalam, dia melihat bahwa netizen, dia melihat bahwa para donatur bersuara saat ini gitu ya. Bahkan tadi kalau ada teman-teman yang melihat live daripada Emma Waroka, di awal-awal sekali Brian mengatakan bahwa beban Novi sudah terlalu berat katanya. Ya intinya beban Novi ini sudah terlalu berat. Ya, intinya jangan kasih beban lagi ke Novi. Lah hari ini dia mundurkan diri, itu adalah beban baru untuk Novi gitu. Jadi bagi saya ini adalah inkonsistensi dari seorang Brian. Tapi oke, kita hormati keputusan daripada Brian sebagai seorang lawyer yang mundur dari kliennya gitu. Kita hormati itu, kita hargai itu. Akan tetapi kritikan saya kepada Brian, harusnya hal itu jangan diucapkan di dalam preskon. Harusnya sebagai seorang Brian, sebagai seorang lawyer gitu ya, dia harus bersurat dulu, mencabut surat tersebut dulu, baru dia melakukan preskon. Bukan preskon dulu baru mengirimkan surat. Itu aja sih sebenarnya konteksnya. Tapi tetap yang Novi lakukan hari ini menunjukkan bahwa Novi konsisten. Yang Novi hari ini lakukan menunjukkan bahwa Novi saat ini berada di pihak netizen, berada di pihak donatur. Menunjukkan bahwa Novi melakukan sesuai dengan hati nurani. Novi melakukan perbuatan tersebut, dia walk out, dia menunjukkan kalau dia berpihak kepada donatur. Novi bahkan sempat chat ke saya tadi malam gitu ya, sebelum acara tersebut dia chat, "Bang, saya jamin saya bersama para donatur." Itu yang dia sampaikan. Jadi saya angkat topi buat Novi. Ini adalah satu apresiasi tinggi buat Novi. Novi adalah orang yang luar biasa. Ya, harus kita dukung. Harus kita dukung. Dan kita sekarang sudah perlahan mengetahui siapa sih biang kerok gitu ya. Siapa sih yang membuat persoalan ini menjadi jelimet. Kita sebenarnya sudah paham. Intinya tinggal teman-teman lihat bagaimana perkembangan kasus tersebut. Oke? Teman-teman doakan Novi yang terbaik gitu.